Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته، ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة. وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية، ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني ورحمة الله وبركاته. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali bersama Zulkarnain, channel yang menyajikan kalam ilahi, channel yang menyajikan sunnah-sunnah Nabi, channel yang mendukung iman dengan tauhid yang benar, channel anti syirik, channel anti bid'ah, channel yang menjunjung tinggi kualitas keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang kita akan angkat terkait dengan Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi. Kita tahu siapa beliau Yusuf Qaradawi. Ada seorang ulama kontemporer yang sangat banyak karya-karyanya, senior dari ulama-ulama Al-Azhar. Kecerdasan dan kepandaiannya sampai detik ini untuk kaliber kualitas Mesir masih baru Yusuf Qaradawi yang unggul di mata umat Islam Indonesia. Beliau adalah seorang yang memfatwakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah imamut tauhid, imamul muttaqin. Seorang Muhammad bin Abdul Wahab yang hambali. Beliau katakan tidak ada mazhab Wahabi, tidak ada akidah Wahabi. Yang ada adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rajulun hambali. Itu menurut beliau, yaitu seorang hambaliyah. Siapa saja yang mengagungkan Imam Ahmad bin Hanbal pasti akan mengagungkan Muhammad bin Abdul Wahab. Kecerdasan, keulamaannya masih belum tertandingi oleh lawan-lawannya. Meskipun lawan-lawannya menebarkan berbagai macam kelicikan untuk menggusur nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari dunia Islam.
bahkan mereka sepakat berusaha merendahkan derajatnya dari orang yang terhormat menjadi orang yang terhina. Tidaklah demikian sikap yang ditunjukkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ternyata memposisikan beliau adalah rajulun soleh. Dr. Yusuf Qaradawi memposisikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rajulun soleh, yaitu hamba Allah yang soleh. Rajulun hambali, seorang hamba yang bermazhab hambali. Seorang hamba yang tekun melaksanakan ajaran Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Seorang hambali yang sangat mendalami dasar-dasar pemikiran Ahmad bin Hambal, menghafal hadisnya Ahmad bin Hambal. Ini keluar dari lisan seorang ulama besar kontemporer yang kita kenal dengan Dr. Yusuf Qaradawi, yang sekarang ini ada di Qatar ya. Tentu saja lawan-lawannya segan di Mesir kepada beliau. Bahkan beliau tidak banyak disukai oleh ulama-ulama penjilat yang ada di Mesir. Kita mungkin baru kali ini akan mendengar dari seorang tokoh Mesir sekaliber Dr. Yusuf Qaradawi memuji-muji kehebatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dalam hal ini tidak pernah keluar dari Syekh Ali Ghummah, tidak pernah keluar dari Syekh Taib, dan tidak pernah keluar dari tokoh-tokoh Green Sheikh Mesir sekarang ini. Pujian itu justru keluar dari ulama yang masih belum ada tolok bandingnya dari masyarakat Mesir untuk abad sekarang ini, yakni Dr. Yusuf Qaradawi. Dan beliau mengakui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang hambaliyah yang sangat mumpuni keilmuannya, kemampuannya, serta argumennya tidak menyimpang dari Syekh Ahmad Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ya, atau Hambaliyah. Artinya beliau ini adalah seorang Hambaliyah sama dengan gurunya yang secara tidak langsung, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Katsir adalah murid-murid produk dari Ibnu Taimiyah. Kita tahu bahwa pemikiran-pemikiran yang keluar dari Ibnu Katsir itu adalah pemikiran yang dituangkan oleh Ibnu Taimiyah. Hanya saja Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak luput dan tidak lepas dari usaha-usaha musuh-musuhnya untuk mendistorsi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mendistorsi Ibnu Taimiyah, mendistorsi Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mendistorsi Al-Dhahabi. Ini adalah penjelasan dari kita sebagai seorang Muslim yang banyak membaca karya-karya beliau. Tentunya tidak bisa kita bandingkan karya-karya beliau yang luar biasa itu kemudian dijatuhkan begitu saja oleh orang-orang bodoh yang tak paham agama. Yang mengkritisi beliau adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Artinya orang yang kalah saing. Kalau di zamannya mereka adalah orang-orang pinggiran yang berusaha muncul mencaci maki Ibnu Taimiyah dengan keilmuannya yang cetek itu.
Padahal tidak punya ilmu sama sekali. Ya sekelas Idrus Ramli kalau di Indonesia, sekelas siapa namanya? Oh, Dr. Rozi. Ya kalau dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah tidak ada apa-apanya Idrus Ramli itu. Dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah tidak ada apa-apanya Dr. Rozi. Dia ulamaan yang hanya bisa ngomong, tetapi tidak memiliki kemampuan sebagaimana yaitu Ibnu Taimiyah. Tidak bisa pula dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah karena mereka tidak ada apa-apanya. Penghafal tidak, ilmu juga tidak. Jika dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, sudah pasti akan melahirkan regenerasi sekelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak diragukan keilmuannya. Bagaimana mungkin kalau bukan orang besar akan mampu bersinergi dengan kekuasaan dan mampu menjadi pedoman kekuasaan dari As-Saud jika hanya centang perenang pengetahuannya. Yang jelas pengetahuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memang tidak tertandingi oleh ulama-ulama sezamannya, tidak tertandingi oleh ulama-ulama sesudahnya. Itulah sebabnya di kalangan para pembenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selalu berusaha mendistorsi apa yang datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi bahwa beliau adalah rajulun hambaliyah. Bahkan dikatakan orang yang menyukai Imam Ahmad bin Hambal sudah pasti akan menyukai pula Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu beliau katakan. Orang yang mengikuti Ahmad bin Hambal pasti akan mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akidahnya sama. Orientasinya sama, berfikirnya sama. Tidak ada yang berbeda menurut Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi salah bagi mahasiswa-mahasiswa Mesir yang berfikir menyempal dari pemikiran Yusuf Qaradawi ini. Mereka adalah pemula-pemula yang belajar ingin jadi mujtahid sehingga terkadang lepas kontrol dari orang-orang yang lurus yang ada di Mesir. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini mendorong pemula-pemula yaitu para pengkaji akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah menyimpang dari salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi tersebut. Tidak pernah keluar dari garis-garis ketentuan sunnah. Kalau masalah perbedaan dengan Yusuf Qaradawi itu biasa-biasa saja. Tapi Syekh Dr. Yusuf Qaradawi itu mengakui keunggulan kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.